wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Petani Sawit Mandiri. Salam sehat, salam tanam berduri. Di kesempatan kali ini saya sedang di kebun saya yang baru saya bangun, kemarin digarap. Saat ini kemungkinan umurnya sudah hampir 1 tahun. Saya lupa kemarin tanggal berapa untuk tanamnya, dan kondisinya saat ini seperti ini. Dan untuk pemupukan sendiri ini sudah 3 kali aplikasi pupuk. Pupuk yang saya gunakan itu pupuk kocor, teman-teman. Mungkin teman-teman sahabat tani akan tertawa mendengar saya melakukan pupuk kocor untuk kebun kelapa sawit. Itu semata-mata saya lakukan untuk menekan biaya pupuk. Dan teman-teman boleh lihat sendiri bagaimana perkembangannya. Dan saat ini sebagian dari kelapa sawit ini sudah ada yang berbunga. Kemungkinan 1 tahun ke depan sudah mulai bisa produksi. Jadi di sini saya ingin membahas tentang perawatan, teman-teman. Perawatan yang saya lakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi di sini saya tetap melakukan tumpang sari, walaupun saat ini sudah tidak seperti awal-awal saya membangun kemarin. Saya banyak menanam cabai, tanaman pendamping untuk menunjang keberhasilan, yaitu tanaman pisang dan lain-lain. Jadi masih banyak ya, teman-teman. Dan tujuan saya menggunakan lahan ini dengan sistem tumpang sari itu yang pertama, supaya saya sering mendatangi kebun ini, sehingga kebun ini selalu terjaga dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Misal saja dari serangan hama. Biasanya kalau tidak ada tanaman dibiarkan sehingga gulmanya merajalela ya, teman-teman. Karena di daerah kami ini 1-2 bulan saja dibiarkan, maka gulmanya merajalela karena tergolong tanah yang agak subur. Dan untuk herbisida sendiri, saya di sini menggunakan herbisida jenis kontak untuk pinggiran-pinggiran atau gabangan mati. Kalau lubang-lubangan ini, teman-teman lihat yang kering ini, saya menggunakan herbisida kontak ya. Dan itu selama awal pembuangan kemarin baru 2 kali saya semprot herbisida kontak. Dan untuk jalurnya yang bedengannya ini, karena sistem saya sini kan bedengan, ini saya menggunakan sistemik. Tujuannya untuk menekan biaya perawatan, dan kedua untuk mempercepat pembusukan akar, gulma-gulma dan bekas-bekas pepohonan yang ditebang. Jadi itu, teman-teman. Dan untuk detailnya bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, dan mungkin kalau saya sempat nanti akan saya jawab, dan bisa juga saya jawab dengan video juga ya, teman-teman. Jadi untuk perawatan kebun sawit itu sebenarnya simple, tidak terlalu ribet. Hanya saja ada juga kegagalan-kegagalan yang biasa terjadi. Misal saja menanam sembarangan ya, teman-teman. Sembarangan artian itu tanam biar, kalau bahasa kami di sini tanam biar, sudah tanam dibiarkan. Karena kelapa sawit kalau masih kecil itu agak rentan dengan serangan hama. Yang kedua, bila gulma itu lebih tinggi daripada tanam kelapa sawitnya, maka pertumbuhannya akan tertekan. Jadi perlu diperhatikan untuk keberhasilan penanam kelapa sawit itu awal-awal penanaman hingga umur 1-2 tahun itu perlu perawatan yang lebih maksimal, teman-teman. Maksimal dalam artian saya di sini, jika memang tidak dilakukan tumpang sari, hanya menanam kelapa sawit saja,
maka perlu jalurnya, piringannya itu dijaga. Biasanya kalau saya di sini itu penanaman awal 1 tahun seperti ini, itu saya jaga untuk piringan sampai kelapa sawitnya benar-benar sudah kokoh, pelepahnya sudah keras, jadi untuk serangan hama sudah minim seperti tikus dan hama-hama lainnya, landak dan sebagainya. Karena hama-hama pengganggu itu bermacam-macam teman. Ada juga yang mengalami serangan selain tikus itu serangan dari tupai, landak, ada yang babi, ada juga yang kera yang mencabut pucuk-pucuk kelapa sawit yang masih muda. Dan serangan hama yang lain seperti serangan kumbang tanduk, wawung. Dan dalam budidaya kelapa sawit itu, jika kita selalu menjenguknya, rutin menjaga, setidaknya seminggu 2 kali menjenguk, itu sudah berani dipastikan kebun kita akan terjaga dari kegagalan. Lahan yang baik itu biasanya umur 2,5 tahun itu sudah mulai produksi teman-teman, walaupun masih kecil. Biasanya kalau saya itu melakukan kastrasi yang masih kecil, nanti dibuang sekaligus, kadang-kadang langsung membersihkan pelepah kering yang di bawah yang nempel di tanah seperti itu. Jadi itu tujuan saya juga untuk menekan biaya, dan sekali kastrasi pembersihan buah itu nanti buah yang keluar itu langsung bisa dipanen, karena sebuahnya biasanya buahnya itu sudah 2-3 kilo ke atas teman-teman, jadi sudah bisa dijual. Jadi itu saja teman-teman sahabat tani yang